Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak, kita masih berada pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan kita memasuki pada pembelajaran 1. Anak-anak, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Anak-anak, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak, mari kita memperhatikan pada gambar. Pada gambar terdapat singkong, pisang, cucur bebek, kemudian ada bawang, dan lain-lainnya. Mari bersama-sama kita memahami pertumbuhan tanaman. Tanaman sama makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan, dan perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Anak-anak, tumbuhan berkembang biak secara alami terbagi atas 2, yaitu dengan cara menanam bijinya, contohnya pohon mangga, pohon jeruk, semangka, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan tunas, contohnya cocor bebek, pisang, bambu, sotolan pada rumput, umbi lapis bawang merah, umbi akar pada singkong, dan rizoma lengkuas dan lain-lain. Jadi di sini kita hanya menanam umbinya sehingga nantinya akan tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Contohnya, kalian bisa lihat pada gambar, ini adalah proses pencangkokan pada pohon, yang dimana yang pertama di sini kita akan garis pohon yang akan kita cangkok, kemudian setelah digaris maka akan dibuang kulitnya. Setelah itu yang ketiga kulitnya sudah dibuang, dan yang keempat di sini akan dibungkus dengan menggunakan kain, biasanya dengan plastik. Kemudian setelah tumbuh akar maka akan dipotong dan ditanam pada tanah. Anak-anak, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula. Mari kita mengenal tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Contohnya di sini gambar pertama terdapat berbagai macam daun, kemudian gambar kedua daun tersebut ditempelkan sesuai dengan jenisnya. Contoh penempelannya yaitu dengan membuat tabel seperti pada gambar, yang dimana kolom kedua terdapat jenis daun. Di sini menempel daun, kemudian pada kolom ketiga keterangan. Contohnya di sini nama tanaman, pohon mangga, kemudian cara berkembang biak dengan biji. Yang kedua, jenis daunnya ditempel pada kolom kedua, kemudian kolom ketiga keterangannya yaitu cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas.
Anak-anak, daun kering bisa digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Langkah-langkah membuat mozaik: yang pertama, ambil beberapa daun kering. Yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar yang telah kalian bikin.